Salam sehat semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Vincentius Agung Prabandaru dan teman Saya Yogus Dianugrah. Dan saya Ignatius Sodanata Biartanto. Kami di sini akan membahas mengenai proyek kami, yaitu alat pendeteksi pencemaran udara. Di sini kami telah mengumpulkan beberapa aplikasi yang terkait dengan pendeteksian kualitas udara. Yang pertama ada breezometer. Breezometer ini memiliki kekurangan update data lambat, data tidak tepat, informasi udara tidak detail. Kenapa data tidak tepat? Karena misalnya ada 2 smartphone di tempat yang sama, tetapi memiliki data mengenai kualitas udara yang berbeda. Ada yang 20, ada yang 40. Untuk kelebihannya, UI interaktif, data map secara garis besar benar, memiliki fitur pengingat alergi bagi penderita. Potensi yang bisa dikembangkan, memberi fitur warning, memberi fitur pergerakan real time, menambahkan sumber data yang lebih terpercaya, dan mempercepat sinkronisasi data. Yang berikutnya ada aplikasi Bloom. Untuk kekurangan aplikasi ini, data yang tidak akurat, kurangnya cakupan informasi kualitas udara, indikasi mengenai penyalahgunaan data pribadi. Jadi aplikasi ini terlalu global sehingga hanya mencakup kota-kota besar saja di seluruh dunia. Jadinya kota-kota kecil tidak tercakup mengenai informasi kualitas udaranya. Lalu untuk indikasi penyalahgunaan data pribadi, aplikasi ini membutuhkan izin lokasi dan akun pengguna. Tetapi aplikasi ini terakhir kali update itu 2020, jadi keamanan datanya dipertanyakan. Untuk kelebihannya, UI menarik dan mudah dipakai, menampilkan data 1 tahun terakhir, perkiraan kualitas udara 3 hari ke depan. Potensi yang bisa dikembangkan, data yang lebih akurat dan update secara real time, menambahkan tema UI lainnya, dan fitur warning. Aplikasi selanjutnya yaitu Airmeter. Keunggulannya memberikan data kualitas udara hampir dari seluruh dunia. Tampilan yang simpel dan menampilkan banyak opsi pengukur udara. Kekurangannya, tampilan yang terlalu simpel membuat user tidak betah. Opsi yang kurang banyak dalam aplikasi menjadi kurang mendetail. Yang bisa dikembangkan dari aplikasi ini memperbanyak fitur dan membuat tampilan lebih menarik. Masalah yang ada, jadi pada beberapa aplikasi di atas ada beberapa masalah yang kami rangkum di sini. Yang pertama, kurangnya cakupan informasi kualitas udara. Yang kedua, aplikasi yang ada masih terlalu global, kurang fokus dalam satu negara saja. Jadi di aplikasi ini hanya menampilkan kota-kota besar saja, sehingga kota-kota kecil itu tidak dalam cakupan informasi aplikasi tersebut. Lalu UI yang kurang interaktif membuat pengguna malas untuk menggunakan aplikasi secara jangka panjang. Yang keempat, pendeteksian lokasi yang kurang presisi. Yang kelima, masih ada aplikasi yang menampilkan banyak iklan. Jadi setiap beberapa menit itu menampilkan iklan yang mengganggu pengguna. Untuk solusi aplikasi, yang pertama menambahi cakupan informasi yang lebih mendetail. Yang kedua, memfokuskan fungsi aplikasi bagi masyarakat Indonesia saja. Tadi kan masalahnya adalah aplikasi itu terlalu global sehingga cakupannya hanya kota-kota besar saja. Jadi kami memfokuskan pada satu wilayah yaitu Indonesia saja sehingga bisa mencakup kota-kota kecil. Yang ketiga, membuat UI yang lebih interaktif dan bisa nyaman untuk pengguna. Yang keempat, meminta untuk memperbolehkan penggunaan lokasi device saat di awal masuk ke aplikasi. Yang kelima, menghilangkan iklan dan pemilihan fitur premium hanya pada mode yang paling advance saja. Jadi ini akan memudahkan pengguna dan pengguna jadi lebih betah menggunakan aplikasi ini. Next. Yang selanjutnya adalah fungsi aplikasi. Yang pertama, fungsi dari aplikasi yang akan kami buat adalah untuk menampilkan data polusi udara. Jadi aplikasi ini akan menunjukkan data polusi udara yang ada di sekitar pengguna.
Lalu yang kedua, fungsinya adalah untuk memberikan warning. Warning akan muncul ketika pengguna telah menginputkan alergi atau pengguna sedang berjalan memasuki daerah yang dengan polusi udara yang tinggi, sehingga warning tersebut bisa mengantisipasi pengguna supaya tidak terlalu lama berada di area dengan polusi yang tinggi. Yang ketiga, memberi tindakan preventif. Aplikasi akan memberikan notifikasi atau pop-up tindakan preventif ketika user sedang dalam area yang berpolusi tinggi. Data yang akan kami peroleh, kami berencana untuk berkolaborasi dengan BMKG untuk pemantauan kualitas udara secara keseluruhan di Indonesia saja. Sehingga data yang kami peroleh bisa lebih akurat dibanding aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Karena aplikasi kami hanya mencakup Indonesia saja. Dan juga kami akan memberikan data yang kami peroleh dari web Air Visual. Karena pada web tersebut informasinya cukup lengkap. Kami juga akan mengembangkan alat yang bisa memberikan data mengenai kualitas udara di sekitar pengguna, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada mockup aplikasi. Alur program, yang pertama, kami akan meminta user untuk login, register, atau login as a guest. Lalu yang kedua, pengguna akan kami minta untuk mengaktifkan GPS untuk mendapatkan informasi kualitas udara. Yang ketiga akan ada connect to air purifier tadi untuk memperoleh informasi seputar polusi yang ada di sekitar pengguna. Lalu yang keempat akan menampilkan main dashboard, menu utama. Yang kelima, pengguna akan dapat memantau udara yang buruk di sekitarnya dan mendapatkan peringatan. Jadi ini adalah nama aplikasi yang akan kami buat, yaitu bernama Udaraku dengan logo seperti ini. Udaraku ini akan mencakup beberapa solusi dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Next. Baik, saya akan menjelaskan alur dari program atau aplikasi yang sudah kami buat. Ketika membuka aplikasi Udaraku, hal pertama yang akan dilihat adalah logo dari produk kami atau program kami. Setelah itu, user akan melihat menu login dan juga untuk men-skip menu ini. Jadi jika user belum pernah login ke aplikasi ini, user nanti akan diminta login terlebih dahulu. Atau user juga bisa memilih untuk men-skip bagian ini agar langsung masuk ke aplikasi. Lalu di menu login ada beberapa pilihan, yaitu untuk mendaftar, dan juga yang di tengah ini merupakan menu loginnya. Jika user pernah mendaftarkan diri, dia akan masuk ke pendaftaran ini. Jika belum, nanti user bisa mendaftar terlebih dahulu. Lalu, jika user lupa dengan kata sandi, nanti user bisa minta request untuk mengganti kata sandi dengan masukkan email. Setelah memasuki menu login, user akan melihat dua menu ini. Yang pertama adalah untuk menentukan lokasi di mana kita berada. Jadi aplikasi meminta lokasi user untuk keperluan ketepatan waktu atau ketepatan lokasi dalam mendeteksi lokasi kita agar user bisa mengetahui kualitas udara yang presisi di tempat mereka berada. Lalu user akan diminta untuk menyambungkan ke air purifier atau tidak. Jika tidak, nanti user bisa langsung skip ke menu utama. Di menu utama terdapat kota-kota yang diinginkan user untuk dipantau kualitas udaranya. Seperti di sini, yang di atas merupakan Yogyakarta. Yogyakarta merupakan lokasi utama atau lokasi user itu berada. Dengan demikian, user tersebut bisa mengetahui kualitas udara yang ada di sekitarnya. Dan aplikasi juga akan memberikan saran-saran apa saja yang bisa dilakukan tergantung dengan kualitas udara yang ditempati oleh user tersebut. Lalu di sebelah kanan ini adalah menu yang muncul ketika user mengeklik
menu di kualitas udara setiap kota ini. Jadi, jika user mengklik kualitas udara di kota Yogyakarta, nanti akan muncul menu seperti ini untuk memunculkan pilihan yang lebih lengkap lagi. Karena di sini ada cuaca dan juga ada kadar oksigen yang ada di daerah tersebut. Lalu jika user ingin menambahkan kota lain, user bisa mencari melalui tombol search yang sudah disediakan, dan tombol search akan menunjukkan kota-kota mana saja yang mau kita tambahkan ke dalam list watchlist kita. Setelah itu, di menu utama juga terdapat logo I di pojok kanan atas, itu untuk menunjukkan informasi mengenai kualitas udara yang ada. Jadi bisa dilihat di sini informasi tentang yang ditampilkan, angka-angka tadi itu menunjukkan kualitas udara yang ada di daerah tersebut. Masuk ke menu kedua, yaitu menu Maps. Menu Maps ini menunjukkan kualitas udara di kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini, secara garis besar ada beberapa kota yang dapat dilihat bahwa ada yang merah, ada yang orange, ada yang hijau, itu menunjukkan kualitas udara di daerah-daerah tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke menu ketiga. Di menu ketiga ini adalah menu untuk notifikasi, di mana user bisa melakukan pemilihan untuk melakukan notifikasi apa saja yang akan dimunculkan. Menu ini hanya bisa diakses jika user melakukan login di awal. Jadi, jika user di awal memilih untuk tidak login terlebih dahulu, menu user ini tidak dapat dibuka dan memaksa user harus login terlebih dahulu. Lalu di menu keempat ada menu berita atau news. Di menu ini, user bisa melihat berita-berita apa saja mengenai pencemaran udara yang ada di Indonesia. Sumber berita didapatkan dari sumber berita terpercaya seperti IDN Times, Lip6, dan sebagainya. Lalu masuk ke menu kelima, yaitu menu profile. Di sini user bisa mengatur profile, bisa mengganti foto profile, bisa mengganti password, dan juga bisa keluar dari aplikasi. Lalu selanjutnya di sini ada menu setting. Di menu setting ini, jika user di awal belum menentukan lokasi yang ada, user bisa melakukan pengaturan lokasi lebih lanjut di menu pengaturan ini. Selain itu, user juga bisa menentukan perizinan lokasi terhadap device agar aplikasi bisa mengakses lokasi device berada. Lalu di tengah ini merupakan salah satu contoh notifikasi yang diberikan ketika user memasuki daerah-daerah berbahaya atau daerah-daerah yang berpolusi. Yang di atas ini merupakan salah satu pemanfaatan SOS yang ada, di mana ketika user memasuki daerah yang sangat berbahaya, akan langsung muncul tombol SOS. Ketika user mengklik tombol SOS ini, user akan langsung menelpon petugas pemadam kebakaran terdekat mengenai kualitas udara di sekitar itu. Jadi misalnya user tidak kuat dengan kualitas udara yang ada di sana, nanti tombol SOS ini sangat berguna untuk menghubungi pemadam kebakaran terdekat di daerah user berada. Lalu selain itu ada juga notifikasi jika user masuk ke daerah berpolusi yang tidak begitu berbahaya. Ada saran yang diberikan oleh aplikasi berupa penggunaan masker, dan juga jika user sedang berada di rumah dan kualitas udara di luar buruk, user akan diberikan saran untuk tidak melakukan aktivitas di luar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.